Menguning, rontok, layu bukanlah akhir dari segalanya, bukan vonis mati bagi tanaman cabai sahabat. Silahkan menyimak video ini dari awal sampai akhir agar kita bisa cari tahu sebabnya dan mencari tahu juga solusinya. Selamat pagi sahabat. Pagi ini Beli harus menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh salah seorang sahabat kita. Jadi ini pertanyaan Beli lihat sudah muncul berkali-kali di setiap Beli upload video mengenai tanamannya, cabenya yang ada di kebun. Bahkan sempat juga sahabat kita ini mengirimkan gambarnya, fotonya itu di WhatsApp sahabat. Jadi ini harus Beli jawab nampaknya dengan segera mengenai daun tanaman cabai yang menguning. Nah, ini permasalahan yang sebenarnya umum sahabat, tapi bagi yang merasakannya pasti panik, seakan-akan ini bakal bisa menghilangkan atau membuat tanaman menjadi mati semua. Dia akan jawab sekarang. Mohon maaf bila videonya tidak maksimal sahabat, karena kita nyambil sahabat ya, kita nyambil melakukan kegiatan di kebun. Oke sahabat, jadi langsung saja Beli akan jawab mengenai. Jadi di sini Beli akan membahas mengenai pertanyaan yang tadi disampaikan di awal video mengenai tanaman cabai yang daunnya menguning. Jadi penyebabnya apa? Mulai dari penyebab pasti banyak sahabat yang bingung. Kalau dulu musim penghujan menguning, sekarang sudah mulai kemarau, hujan mulai jarang, kok menguning juga Beli? Ini yang bikin pusing sahabat. Sebenarnya penyebabnya apa sih? Apakah ini karena hama? Lalu hamanya apa? Hamanya apa? Nah begini sahabat, pertama Beli harus jelaskan terlebih dahulu penyebabnya. Jadi kemungkinan pertama adalah defisiensi nutrisi, atau bahasanya kekurangan nutrisi, atau bahkan mungkin nutrisi yang berlebihan. Tapi dalam kasus organik sahabat, biasanya yang terjadi defisiensi nutrisi, bukan nutrisi yang berlebihan. Karena biasanya kalau nutrisi yang berlebihan itu biasanya di pertanian secara kimia sintetis. Jadi biasanya kelebihan memberikan pupuk urea atau kelebihan memberikan pupuk NPK, bisa jadi tanaman menjadi menguning, bahkan bisa mati, terbakar seperti itu. Tapi kalau di organik biasanya yang terjadi adalah defisiensi nutrisi atau nutrisinya kurang. Biasanya yang paling menonjol adalah kekurangan unsur hara N. Kekurangan unsur N, kemudian juga bisa kekurangan magnesium sahabat. Bagaimana cara membedakannya? Kalau kekurangan unsur N, biasanya daun yang menguning itu mulai dari bawah, dari daun yang lebih tua. Tapi kalau misalkan kekurangannya unsur magnesium, ini biasanya daun yang menguning tidak mengenal daun muda maupun daun yang sudah tua. Bisa jadi daun yang muda lebih dulu menguning sahabat. Caranya seperti apa? Kalau di organik sahabat tidak ada pupuk yang khusus. Pupuk magnesium organik, pupuk nitrogen organik itu tidak ada, tidak seperti di pupuk kimia sintetis. Tapi di sini kita bisa mengusahakan, misalkan ketika kekurangan unsur N, sahabat bisa mengganti pupuk kompos menjadi pupuk kohe. Jadi pupuk kohe biasanya kohe kambing, kohe sapi, bahkan kohe ayam, ini memiliki unsur N yang tinggi. Ini bisa menjadi pemupukan bagi sahabat yang bermasalah di kebun organiknya, yaitu daunnya menguning. Gunakan pupuk kohe menggantikan pupuk kompos. Tentu saja kohe yang sudah benar-benar matang sahabatnya, kohe yang sudah terdekomposisi dengan baik. Kalau kekurangan unsur magnesium juga sama, sahabat bisa menggunakan pupuk kohe atau bisa kombinasikan dengan pupuk-pupuk yang tinggi kadar magnesium, seperti halnya menggunakan pupuk kompos dari kulit pisang atau pupuk cair, pupuk organik cair dari pisang busuk. Nah ini juga bisa menjadi alternatif. Kemudian penyebab yang kedua adalah kalau sekarang musim sudah mau kemarau, kecil kemungkinan tapi tetap saja bisa menjadi penyebab, yaitu over watering atau pengairan yang buruk, yang berlebihan, atau bahkan sama sekali kekurangan air. Nah, jadi sahabat bisa melihat bagaimana kondisi di sana, karena air juga bisa menyebabkan, kalau berlebihan juga tanaman bisa menguning, kalau kekurangan juga tanaman bisa menguning. Jadi perhatikan penyiraman. Yang ketiga, hati-hati dengan suhu panas, apalagi sahabat yang menggunakan mulsa. Kadang-kadang suhu panas yang dipantulkan oleh mulsa sahabat ini bisa membuat daun yang ada di bagian bawah ini cepat menguning sahabat. Jadi sebenarnya daun menguning bukanlah vonis mati sahabat ya, karena ada berbagai penyebab. Jadi belum tentu kita sudah misalkan stres duluan, padahal tanaman itu baik-baik saja. Daun menguning itu ada banyak sebabnya. Tidak melulu ke faktor yang terakhir ini, faktor penyakit, hama dan penyakit. Nah, kalau hama dan penyakit ini memang kita harus ekstra dari awal
sampai panen. Ekstranya apa? Perhatikan mulai dari persemaian. Dari persemaian saya perhatikan apakah ada kutu kebul, kutu putih yang mulai menyerang daun, karena ini akan menyebabkan terganggunya aliran nutrisi dari cabang daun menuju ke daun dan menyebabkan tidak mampunya melakukan proses fotosintesis, dan ini juga menyebabkan daun bisa menjadi menguning dengan cepat. Bahkan ketika terlalu banyak kutu kebul dan di sana daerahnya sudah daerah endemis dari virus, ini bisa terjangkit namanya virus Gemini. Ini sudah nggak ada obat, sahabat. Jadi sudah menguning meskipun masih bisa produktif. Jadi perhatikan hama dan penyakit sejak awal. Beli sering menekankan perhatikan hal ini. Dari persemaian sudah kita perhatikan apakah serangan kutu itu dominan. Lakukan pencegahan, jangan sampai ketika sudah menguning baru kita panik seperti sahabat. Kemudian yang berikutnya, yang sebenarnya musim kemarau ini sudah mulai berkurang serangannya, mengenai serangan jamur. Jamur yang menyerang daun ini biasanya terjadi di musim penghujan ketika kadar nitrogen di udara itu sangat tinggi sahabat. Apalagi kita menambahkan pupuk kohe, jadi di bawah tinggi nitrogen, di udara juga tinggi nitrogen, maka jamur akan hinggap ke daun, menyerang daun dan terjadi serangan menguning akibat jamur. Di musim kemarau apakah ini bisa terjadi? Bisa saja terjadi sahabat. Bagi sahabat yang menggunakan pupuk dasar misalkan dari pupuk kohe, ini kemungkinan masih bisa terjadi. Nah, Beli punya satu trik sahabat bagaimana mencegah kedatangan jamur dengan menyemprotkan air. Tentunya di sini bukan air biasa sahabat, tapi air yang memiliki kadar pH di atas 7,5. Jadi usahakan dapatkan air dengan pH yang basah sahabat, cenderung dari netral ke basah, kemudian sahabat bisa campurkan dengan leonardit. Nah, di sini sahabat bisa melakukan penyemprotan sejak persemaian sampai panen. Ini intervalnya seminggu sekali. Sahabat bisa lihat membandingkan tanaman yang sahabat tidak lakukan perlakuan seperti ini dengan tanaman yang sahabat lakukan perlakuan seperti ini. Mana yang lebih rentan terserang serangan jamur. Nah sahabat, cukup sampai di sini video kali ini. Masih banyak kegiatan yang harus dilakukan. Mohon maaf bila videonya ala kadarnya sahabat, tapi tidak mengurangi materi dan maksud yang ingin Beli sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa buat video lagi besok. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanam hari ini agar kita bisa panen dan sukses. Sampai jumpa lagi di video-video Beli berikutnya.